Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelompok mata kuliah Statistika Inferensial akan memaparkan materi mengenai pengujian hipotesis asosiatif pada statistik non-parametris. Dengan anggota kelompok kami yaitu Ika Nur Istiqomah, dengan saya sendiri Sania Eliza Putri dan juga Linda Fajaria. Untuk yang pertama yaitu koefisien kontingensi, di mana digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan C kuadrat dan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel independen. Nah, rumus C kuadrat itu seperti ini ya teman-teman, di mana C itu merupakan akar X kuadrat per N plus X kuadrat. Kemudian harga C kuadrat dicari dengan rumus bawahnya itu yang X kuadrat sama dengan OPIJ plus EIJ dikuadratkan per EPIJ dengan sigma I sama dengan 1 sampai R dan juga sigma I dari 1 hingga K. Untuk memudahkan perhitungan, maka data-data hasil penelitian perlu disusun ke dalam tabel yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Seperti ini ya tabelnya, di mana variabel B itu sebelah kiri, B1 dan seterusnya, nanti di bawah itu ada jumlahnya. Kemudian untuk variabel A disusun seperti ini, sehingga di sebelah kanan nanti ada jumlahnya dan di sebelah bawah nanti ada jumlahnya juga. Dalam satu studi tentang pendapat orang tua murid terhadap penyelenggaraan pelajaran pendidikan seks di sekolah, sampel random yang terdiri dari 360 orang tua diklasifikasikan berdasarkan apakah mereka mempunyai 1, 2, atau 3 atau bahkan lebih anak dalam sistem sekolah tersebut, dan juga apakah mereka berpendapat bahwa pelajaran tersebut kurang, cukup, atau baik. Hasilnya ditunjukkan pada tabel seperti yang tadi ya. Dengan taraf signifikasi 5%, kita uji apakah terdapat hubungan yang berarti antara reaksi orang tua terhadap pelajaran dengan jumlah anak yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Bila terdapat hubungan, hitunglah koefisien kontingensinya. Kita ambil hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara reaksi orang tua terhadap pelajaran dengan jumlah anak yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian H1-nya, terdapat hubungan antara reaksi orang tua terhadap pelajaran dengan jumlah anak yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Tabelnya sama seperti tadi, di mana variabel B di sebelah kiri dan variabel A di sebelah kanan seperti ini. Nah, kita masukkan rumusnya. Untuk X kuadrat itu seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian untuk atas untuk C kuadrat, harga C kuadrat, yang bawahnya untuk C kuadratnya, dimana nanti C-nya itu ketemu 0,8165 dengan perbandingan C per C bintang, di mana hasilnya nanti 0,1279. Oleh karena itu keputusannya, karena X kuadrat hit itu sama dengan 3,9705 kurang dari X kuadrat, maka sama dengan 9,49. Maka di sini H0-nya ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi sebesar 5%, maka tidak terdapat bukti cukup untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara reaksi orang tua terhadap pelajaran dengan jumlah anak yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian karena perbandingan antara C dengan C bintang sebesar 0,1
279, maka hubungan keduanya adalah lemah. Korelasi Spearman-Rank. Korelasi ini merupakan bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Dirumuskan seperti itu ya teman-teman, di mana rho itu merupakan koefisien korelasi Spearman-Rank. Kemudian uji signifikans yang lain dapat menggunakan rumus Z. Nah, rumus Z itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini diberikan contoh data hubungan antara nilai ujian tengah semester dengan ujian akhir semester, di mana UTS-nya itu merupakan variabel X dan UAS-nya itu merupakan variabel Y dari 12 responden. Tabelnya seperti itu. Jadi untuk X-nya itu merupakan nilai UTS, sedangkan untuk Y-nya itu merupakan nilai UAS. Oke, terus kemudian kita buktikan hipotesis yang berbunyi terdapat hubungan yang positif antara nilai UTS dan UAS. Nah, dengan menggunakan data tersebut, kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0-nya itu tidak terdapat hubungan yang positif antara nilai UTS dan UAS. Kemudian H1-nya tentu saja terdapat hubungan yang positif antara UTS dan UAS. Kemudian yang kedua, kita tentukan taraf signifikasi, di mana nilai alfanya kita ambil 0,05 atau 5%. Kemudian kita menghitung rho. Untuk menghitung nilai rho, maka harus disusun tabel ya, seperti itu tadi, di mana X, Y, kemudian kita cari RX, RY, kemudian kita cari juga RX dikurangi RY, dan yang terakhir nanti untuk mencari sigma B-nya, maka RX dikurangi RY kita kuadratkan. Nah, untuk rho, rumusnya seperti tadi, kita masukkan menjadi rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma B dibagi dengan N dikali dengan N pangkat 2 min 1, sehingga rho kita dapatkan negatif 0,168. Jadi nilai hitung rho itu kan minus 0,168. Nah, tanda minus itu hanya menunjukkan arah hubungannya antar dua variabel tadi ya, variabel negatif. Nilai tabel N itu sama dengan 12, sehingga sama dengan 0,591, sehingga saat kita sederhanakan menjadi 0,05. Nah, kesimpulannya, karena nilai hitung rho kurang dari tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah hipotesis yang berbunyi tidak terdapat hubungan antara nilai UTS dan UAS itu diterima. Lanjut untuk korelasi kendal tau atau T. Korelasi kendal tau disimbolkan dengan T digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Rumus dasarnya seperti itu ya teman-teman. Untuk T besar tapi itu berbentuk T cantik, T besar yang cantik, itu dirumuskan dengan sigma A dikurangi dengan sigma B dibagi dengan N besar dikali dengan N besar min 1 dibagi 2. Oke, dimana T cantiknya itu merupakan koefisien korelasi kendal tau yang besarnya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1, dimana tadi A itu merupakan jumlah ranking atas dan B jumlah ranking bawah, dan N itu jumlah anggota sampel. Nah, uji signifikansi koefisien korelasi ini menggunakan rumus Z karena distribusi mendekati distribusi normal.
Ini ada contoh diketahui sebuah ranking nilai wawancara dari 2 pewawancara kepada 10 peserta dari tes tertulis dan tes praktek. Data nilai ranking adalah sebagai berikut, di mana pewawancara 1 di tabelnya di situ ya, di atas, kemudian di bawahnya ada pewawancara 2. Kemudian soalnya itu, apakah ada hubungan ranking penilaian dari pewawancara 1 dan 2? Kita gunakan tingkat signifikansi 5%. Kemudian kita dapatkan hipotesisnya, kita tarik hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah tidak ada kesesuaian ranking nilai pewawancara 1 dan 2. Kemudian H1-nya tentu saja kebalikan dari H0, yaitu ada kesesuaian ranking nilai pewawancara 1 dan 2. Kemudian kita ambil tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Kita uji berdasarkan langkah-langkah tadi, di mana ranking berdasarkan urutan pewawancara 1 seperti itu. Oke, kita lanjut. Sesudah mengatur ranking itu dengan dasar ranking dari pewawancara 1, kita tetapkan harga S untuk ranking yang saling berhubungan dengan variabel Y, sehingga diperoleh nilai S sebesar 25. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, dari S itu didapatkan dari sigma C dikurangi sigma D, kemudian ditambah dengan sigma C dikurangi sigma D lagi. Jadi itu dari atas sigma C dikurangi dengan atas sigma D, seperti itu. 8 kurangi 1 ditambah dengan 8 kurangi 0 sampai 0 kurangi 0. Jadi jumlahnya adalah 25. Karena terdapat ranking kembar, maka gunakan rumus korelasi kendal tau dengan faktor koreksi. Pertama kita hitung dulu rumusnya seperti itu, sehingga kita peroleh T cantiknya itu adalah 0,75 atau kendal taunya adalah 0,575. Pada tabel kendal tau, untuk nilai S sama dengan 25 dan N sama dengan 10, diperoleh nilai T tabel adalah 0,014. Karena nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Kesimpulannya, dengan nilai tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada kesesuaian ranking antara nilai pewawancara 1 dan nilai pewawancara 2. Oke, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.